cantikkan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dimulai ya. Saya minta Khalid untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Mas Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang bisa masuk hari ini siapa? Aish. Kenapa Aish? Sakit. Kemudian Hasan. Ya Hasan tadi orang tuanya pamit ke saya sakit. Ya. Saya pegang benda apa ini? Paku. Yang ini pakunya bedanya apa? Yang kanan tidak berkarat. Oke, baik anak-anak, hari nanti kita akan mempelajari tentang korosi, lanjutan dari praktikum yang sudah kalian lakukan di pertemuan yang lalu. Nah, tujuannya apa sih kita belajar tentang korosi dengan benar? Oke, jadi prosesnya seperti ini. Ya. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Dulu kan kita sudah praktikum ya, uji coba korosi di mana 4 kelompok 3, 4, 5, dan 6 itu adalah ingin mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, sedangkan kelompok 1 dan 2 adalah ingin mengetahui peranan dari logam lain yang dapat menghambat atau meningkatkan terjadinya korosi pada besi. Nah, di sini seperti halnya kelompoknya Khalid ya, kemarin adalah kelompok 5. Di situ diantaranya ada yang menggunakan larutan, menggunakan minyak tanah. Tapi yang dalam minyak tanah itu kira-kira nanti akan berkarat atau tidak. Yang kedua, peserta didik berdiskusi, anak-anak berdiskusi dengan temannya dengan mengerjakan ELKPD yang sudah saya share di grup WA. Oke, nanti anak-anak kerjakan di sana, berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak klik hand in work. Oke. Sudah selesai semua, ya. Ada semua, ya, kecuali yang tadi izin, ya. Dari keaktifan kalian, distribusi pendapat kalian dalam kelompok, tanya jawab dan seterusnya. Itu penilaiannya, jadi anak-anak harus aktif. Biar apa? Biar ada nilainya. Oke, paham, ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? A, B, C, dan D dan E. Ini adalah logam korosi anoda. Yang mana? Sebutkan logam yang bertindak sebagai anoda dan sebagai katoda pada tabung A. Ini khusus untuk kelompoknya 1 dan 2, kelompoknya Mbak Irma. Nggak bisa jadi sama lewati. Di situ ada beberapa soal yang khusus kelompok tertentu ya. Kalau ada kali makanan itu biasanya dia tidak berkarat dari siapa, pada cara. Disebutkan isinya apa Mbak Nirma deh? Tabung A, logam apa dengan apa? Tabung A misalkan terdiri dari apa teman-teman? Asam sulfat. Kemudian hasilnya pakunya berkarat tidak? Boleh berkarat. Iya, ya. Kemarin kan sampai membedakan antara yang ditutup dengan tidak ya tabungnya. Nah, kalian bedakan antara asam sulfat paku yang di asam sulfat yang tabungnya tertutup dengan asam sulfat yang tabungnya tidak tertutup bagaimana? Lebih mana yang banyak mana yang berkarat? Kemudian yang HCl pun seperti itu. Dan keluar kotoran. Berarti kalau keluar kotoran itu antara yang pertama yang air putih biasa tidak dididihkan dengan yang dididihkan lebih mana banyak mana karatnya? Yang mendidih. Karena memang panas itu termasuk yang mempengaruhi.
tabung A itu isinya apa? Tabung A air putih Aquades ya ini. Nah, ternyata hasil akhirnya adalah tabung. Sudah, waktunya habis. Langsung dikirim semuanya sedapatnya ya. Sedapatnya saja. Kemudian disiapkan 2 orang untuk satu jadi narasumber, satunya jadi operator ya. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Rasanya tidak menjadi perkara karena adanya faktor yang mempengaruhi faktor tersebut. Apakah yang dimaksud korosi? Korosi adalah kerusakan yang terjadi pada logam akibat reaksi redoks antara logam dan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Mengapa terjadinya penghitaman dalam waktu tadi, Pak? Karena logamnya memiliki potensial reduksi lebih besar daripada besi, sehingga paku yang dililiti oleh logam tersebut itu mengalami penghitaman atau sedikit berkarat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat keduanya. Buatlah rumusan masalah mengenai fenomena yang terjadi pada paku dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Yang pertama yaitu apa faktor yang mempengaruhi terjadinya paku larutan jeruk nipis. Hari pertama belum ada perubahan, hari kedua belum ada perubahan, hari ketiga sedikit menghitam, hari keempat menghitam. Terjadi karena udara yang lembab, oksigen dan air mengorosi bereaksi terhadap besi sehingga muncul zat baru, yaitu zat padat berwarna coklat kemerahan. Paku menjadi tidak berkarat karena dalam tabung reaksi tidak ada oksigen dan air yang menyebabkan korosi. Pagar, katanya pokoknya solid, dikumpul kresek plastik. Terus ya apa estetikanya nggak ada ya. Jadi solusinya kayak kita kalau punya sepeda atau apa, maka biar tidak terus berkarat tapi peningkatan. Yang ketiga adalah pipa yang ditanam dalam tanah itu menggunakan pengorbanan anoda. Sedangkan semakin ke kanan semakin positif atau semakin besar. Nah, bagaimana kereaktifannya? Semakin reaktif, semakin negatif, semakin reaktif, gitu. Kemudian untuk yang sebelah sini logamnya merupakan reduktor, yang sana merupakan oksidator. Makanya kemarin percobaan kalian yang menggunakan Mg di sini Fe ya besinya. Mg ini dapat berkorban untuk melindungi Fe. Makanya Mg yang berkarat sedangkan pakunya tidak berkarat. Kemudian ada lagi apa kemarin percobaannya? Zn, zinc. Dia sebelah kirinya Fe berarti SL-nya lebih kecil daripada Fe sehingga zat ini dapat melindungi Fe. Maka kalau terjadi perkaratan apa dulu yang berkarat? Apa dulu? Zn dulu baru Fe. Sedangkan yang percobaan untuk Sn dan juga apa Mbak kemarin? Satunya Cu, maka yang dihasilkan pakunya berkarat akan tapi logamnya tidak berkarat. Karena apa? Karena justru yang besinya ini mengorbankan diri. Ini berarti kalian akan mengetahui apa saja penyebab terjadi korosi. Apa saja diantaranya? Faktor-faktor yang menyebabkan korosi? Air dan udara itu syarat utama adalah adanya kontak dengan air dan udara atau oksigen ya, udara khususnya oksigen. Nah, itu adalah syarat utamanya memang terjadi korosi. Apalagi? Elektrolit ya, termasuk kemarin ada yang samanya menggunakan garam. Itu adalah beberapa faktor penyebab terjadinya korosi. Kemudian bagaimana sih cara mencegah terjadinya korosi? Di antaranya satu, air, udara, kelembapan dan seterusnya ya. Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan? Mencat, memoliskan oil atau oli, bungkus plastik, tilok itu sama
lambat laun suatu saat juga akan berkarat ya, tapi mengapa? Yang kedua, bila besi dihubungkan dengan logam yang eselnya lebih besar dari besi, maka dapat meningkatkan laju korosi pada besi. Apa sesuai dengan percobaan kalian ya? Kemudian yang terakhir adalah pencegahannya, diantaranya yakni dengan cara teknik pelapisan logam, yakni pengecatan, pelapisan dengan plastik, pelumuran minyak atau oli, cara pelapisan dengan logam lain seperti tadi, teknik perlindungan katoda, diantaranya pengorbanan anoda dan cara menggunakan arus langsung. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada? Gak ada? Paham semua ya? Kalau paham sekarang buka HP-nya, kita main game langsung. Yang saya kasih link game tadi, internet, buka HP-nya. Buka HP-nya langsung. Main no. Agak tuh mati. Ini sampai kok beda sendiri. Belajar pesawat ya, ada apa-apa. Baik anak-anak hari ini cukup baik kerjasamanya. Terima kasih banyak. Job untuk kalian semua, yang kasih tepuk tangan buat kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah. Kemudian dipelajari materi yang akan datang deh tentang kimia unsur ya. Dipelajari lagi nanti insya Allah materinya, bahan ajarnya saya set di grup seperti biasanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, oke? Sudah, HP-nya ditaruh dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah karena nanti masih ada pembelajaran lanjutannya, guys. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran kita hari dengan bacaan